Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah polimer. Jadi ini adalah progres pertama. Jadi di sini aplikasi polimer di bidang lingkungan. Jadi, kami memilih flukolan untuk penyaringan limbah. Baik, ini adalah nama-nama anggota kelompoknya. Oke, teman-teman dapat lihat gambar yang terdapat pada slide. Jadi ada gambar pencemaran sungai akibat dari limbah rumah tangga, kemudian limbah industri. Nah, setelah melihat gambar-gambar yang terdapat pada slide, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama-tama kita lihat dulu pendahuluan. Air sungai tercemar oleh limbah domestik, industri peternakan, dan pertanian, menyebabkan air itu tidak dapat digunakan, kemudian polusi udara, dan kerusakan tanah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusi yang dapat diambil adalah pengolahan air. Pengolahan air itu menggunakan berbagai macam metode. Salah satu metode adalah flukolasi, di mana proses flukolasi ini menggunakan flukolan. Nah, material untuk pembuatan flukolan itu berasal dari polimer. Oke, banyak metode yang digunakan untuk pemurnian air seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dapat kita lihat bahwa seperti metode kimia, metode biologis, metode mekanis, dan juga metode fisikokimia. Nah, metode fisikokimia sendiri ada berbagai macam, yaitu metode koagulan, kemudian metode adsorpsi, kemudian metode flotasi, dan yang terakhir itu adalah metode flukolasi. Nah, dengan bantuan metode flukolasi ini dapat mengintensifkan proses flukolasi. Selain itu, flukolan secara signifikan meningkatkan tingkat pemurnian air dan waktu pelaksanaannya. Materialnya, yang pertama, flukolan itu dapat dibuat dari polimer alami atau yang bisa disebut bioflukolan, dan yang kedua itu dapat dibuat dari polimer sintesis. Contoh dari polimer alami yang dapat digunakan untuk pembuatan flukolan adalah gelatin dari kulit sapi, pati talas, biji kelor, dan juga pati sago. Kemudian contoh dari polimer sintesis yang dapat digunakan untuk pembuatan flukolan itu adalah polialuminium klorida atau PAC. Kelebihan dan kekurangan, yang pertama, jenis flukolan alami dari polimer alami. Kelebihannya adalah yang pertama biodegradable, mudah diperoleh, harganya murah, sifatnya kaku atau shear stable, membentuk vlog dengan stabilitas terhadap gaya geser yang tinggi atau high shear stability, kemudian dosis penggunaan tinggi, dan shorter shelf life, artinya umur simpan yang cepat atau pendek. Kemudian kekurangannya adalah daya ikat lemah. Untuk jenis flukolan dari polimer sintesis itu memiliki kelebihan daya ikatnya kuat, tetapi memiliki kekurangan, di mana kekurangannya itu meliputi non-biodegradable atau tidak mudah terurai, kemudian tidak tahan terhadap gesekan mekanis, kemudian membentuk vlog yang rapuh, dosis penggunaan rendah, dan memiliki umur simpan yang lebih lama atau long shelf life. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut, polimer alami dipilih sebagai material untuk pembuatan flukolan. Oke, baik. Dari slide sebelum telah dijelaskan flukolan, kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya adalah sifat mekanis flukolan dari beberapa bahan baku atau pati. Bahan baku di sini ada 3, yaitu kelor atau Moringa oliveralam, pati sagu dan akrilamida, dan pati ketela. Di sini kami memilih pati sagu dan akrilamida karena dari aspek yang ditinjau bahwa pati sagu dan akrilamida memiliki efisiensi penyisihan flukolan terbaik dalam menurunkan TSS atau Total Suspended Solid, kekeruhan, dan warna. Baik, yang berikut adalah metode dan karakterisasi. Yang pertama adalah metode sintesis. Pada metode sintesis, kami memilih menggunakan metode pencangkokan atau grafting. Metode pencangkokan atau grafting ada 2, yaitu graph copolymerization menggunakan iradiasi gelombang mikro atau microwave initiated technique, dan conventional redox grafting methods X-ray, irradiation, dan electron beam. Conventional redox grafting methods, X-ray, irradiation, dan electron beam mengembangkan polimer yang ramah lingkungan.
Pada teknik ini, radiasi sinar gamma diperlukan untuk menginisiasi terjadinya proses polimerisasi. Proses kopolimerisasi cangkok dengan menggunakan radiasi gamma cenderung lebih cepat dan dapat bersaing langsung dengan homopolimerisasi dari monomer-monomer. Graf copolymerization menggunakan iradiasi gelombang mikro atau microwave initiated technique adalah teknik kopolimerisasi pencangkokan atau graf copolymerization menggunakan gelombang mikro memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan teknik kopolimerisasi lainnya. Antara lain, kopolimer cangkok berkualitas tinggi, tidak memerlukan inisiator kimiawi, tidak memerlukan kondisi inert pada saat reaksi, mudah dioperasikan, waktu reaksi cepat, dan bersifat highly reproducible. Pada metode pencangkokan atau grafting, kami menggunakan iradiasi gelombang mikro. Baik, di sini kami mengambil salah satu contoh metode pembuatan flukolan yaitu sintesis karboksi metil start atau CMS. Yang pertama, pati ditambahkan dengan C2H2ClNaO2 10,48 gram atau 0,09 mol ditambah 100 ml larutan NaOH bermetanol atau 6 gram NaOH, kemudian CMS kering, lalu ditimbang, dihancurkan, disaring, dan digunakan untuk proses kopolimerisasi. Baik, yang berikut adalah sintesis kopolimerisasi cangkok atau flukolan CMSG PAM menggunakan iradiasi gelombang mikro. Sintesis CMS ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan sejumlah aqueous dan akrilamida. Setelah itu, campuran diaduk selama 30 menit pada kecepatan 300 rpm. Kemudian, batang pengaduk dikeluarkan dan gelas piala ditutup dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam oven microwave untuk dilanjutkan dengan reaksi kopolimerisasi. Flocculation is the process in which colloids aggregate or come together to form larger particles called flocks by the addition of a chemical called a flocculant. Typical flocculants include alum and ferrix because they work well with high turbidity fluid mixtures. Now, let's demonstrate how flocculation works. First, we'll need to go out and collect some muddy water from the Charles River. Here are 2 beakers filled with the same amount of muddy Charles River water. On the left is our control, which will remain untouched, and on the right, we'll add 3 milliliters of prepared flocculant solution. Then we'll stir for 2 minutes and wait. Wow! What just happened? The colloids in the turbid water on the left may never settle, whereas with the addition of just a little bit of flocculant, the water on the right became clear. In order to make this water potable, it will require skimming and filtration and maybe some additional treatment. If you're wondering what's going on, let's explain how this flocculant business works. Almost all colloids have negatively charged surfaces. This means that positive ions, or charged particles in water, will attract to the colloid surface, forming a first layer. Recall how like poles of a magnet will repel, while opposite poles will attract. The same occurs with colloids in water. A diffuse layer, made up of a mix of positive and negative ions, will then surround the first, forming what is called a double layer. This double layer provides a repulsive force that prevents 2 colloids from sticking to each other. Once the flocculant is added, it adheres to the surfaces of the particles.
compressing the double layer and allowing the colloids to stick to each other and form flocks. These flocks are now heavy enough to settle to the bottom by gravity. Given how effective flocculation is, many countries around the world use this method for cleaning their water supplies. Did you know that Singapore, for instance, produces drinking water from sewer water using a number of methods including flocculation? As the global Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tentang metodenya, jadi yang kami gunakan itu adalah metode pencangkokan atau grafting copolymerization. Jadi setelah dijelaskan tentang metode sintesis dan materialnya, ini adalah skema penggunaan bioflukolan untuk penjernihan air. Jadi seperti yang terlihat pada slide, air baku atau air yang kotor diambil, lalu proses pertama itu adalah presedimentasi, lalu koagulasi, dan berikut itu adalah flukolasi. Nah, pada proses flukolasi ini ditambahkan flukolan yang sudah disintesis. Selanjutnya tahap berikut adalah sedimentasi, kemudian filtrasi, reservoir, dan diperoleh air bersih. Oke, ini adalah mekanisme koagulasi dan flukolasi. Jadi yang pertama, TSS itu biasanya bermuatan negatif. Karena muatannya sama, partikel TSS saling tolak-menolak dan tidak mengendap. Koagulan mengubah sebagian muatan negatif menjadi positif. Muatan yang sekarang sudah berbeda, saling tarik-menarik dan membentuk vlog-vlog kecil. Nah, dengan adanya penambahan flukolan yang bekerja seperti lem memperbesar vlog tersebut. Vlog kemudian mengendap ke bawah, menyebabkan pemisahan lebih mudah dilakukan untuk memperoleh air yang bersih. Dapat dilihat pada gambar. Oke, yang berikut itu adalah karakterisasi. Yang pertama itu adalah analisis gugus fungsi. Jadi yang biasa digunakan di sini adalah analisis menggunakan instrumen atau spektroskopi FTIR. Oke, jadi yang pertama itu analisis gugus fungsi menggunakan instrumen FTIR. Selanjutnya pengukuran perolehan produk setelah reaksi kopolimerisasi. Jadi perolehan produk didefinisikan sebagai perbandingan antara produk yang diperoleh atau output dengan bahan awal atau input setelah melalui proses reaksi tertentu. Perolehan produk kopolimer cangkok dihitung berdasarkan bobot dan dinyatakan dalam persentase, di mana perhitungannya menggunakan rumus perolehan produk sama dengan bobot akhir per bobot awal dikali dengan 100%. Yang berikut itu adalah analisis nisbah pencangkokan atau biasa disebut GR, atau kepanjangan dari GR itu adalah grafting ratio, dan efisiensi pencangkokan atau GE dengan kepanjangannya adalah grafting efisiensi. Jadi nisbah pencangkokan atau GR dan grafting efisiensi atau GE dapat diketahui dengan menentukan kadar nitrogen atau nilai N dari CMSG PAM yang dihasilkan dari reaksi kopolimerisasi. Analisis kedua parameter tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Hassem, di mana kadar N dihitung dengan uji N-Kedal. Kadar N yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus perhitungan GR dan GE sebagai berikut. Oke, jadi GR itu sama dengan 100 dikali N kali BM akrilamid per dengan BA nitrogen bagi dengan 100 dikurang N kali BM akrilamid per BA nitrogen dikali dengan 100%. Kemudian untuk menghitung nilai GE itu sama dengan GR bagi persen monomer terhadap pati dikali dengan 100%. Dengan keterangannya N itu sama dengan nitrogen, Ba itu bobot atom, Bm itu bobot molekul, GR adalah nisbah pencangkokan, GE sendiri itu efisiensi pencangkokan. Oke, yang berikut itu uji kinerja flokulasi kopolimer cangkok CMSG PAM. Jadi uji kinerja untuk mengetahui kinerja kopolimer cangkok CMSG PAM yang sudah disintesis pada proses flokulasi, maka bahan tersebut diujikan pada air sungai. Oke, sekian, terima kasih.